Pemirsa, bagaimana kesan seorang Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri di masa pemerintahan Jokowi JK dan apa capaian Retno Marsudi selama memimpin Kementerian Luar Negeri selama 5 tahun terakhir? Kita akan segera bergabung bersama rekan Rory Asyari yang akan berbincang langsung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dari kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Rory, silahkan. Fitri, kita tidak hanya akan berbicara soal capaian, juga kesan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada kepemimpinan Joko Widodo, namun juga terkait dengan tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah terkait dengan gerakan inkonstitusional di Papua dan juga Kementerian Luar Negeri yang apabila ini jadi, direncanakan juga akan membawahi fungsi perdagangan luar negeri. Bu Retno, selamat malam, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu, telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Bu, pertanyaan pertama saya ingin tanya terlebih dahulu. Ini sudah 5 tahun bekerja bersama dengan Pak Jokowi. Apa kesan yang paling mendalam yang Ibu dapat? Dari seorang Presiden Jokowi. Tegas, accessible dalam artian kapanpun pembantunya dalam hal ini adalah menteri ingin bicara, ingin berkonsultasi, selalu ada waktu, arahannya jelas, dan setelah ada arahan kita lakukan, implementasinya selalu dimonitor. Artinya perintah jelas, accessible, itu kira-kira kenapa Pak Jokowi bisa punya karakter itu, Bu, ke menteri-menterinya? Mungkin karena latar belakang beliau ya. Latar belakang beliau kan sebagai swasta, yang pastinya teman-teman dari swasta itu lebih bekerja secara efektif, efisien karena ada target yang dikejar kan. Karena kalau enggak ya pasti merugikan mereka. Nah, itu kemudian diterapkan di dalam sistem. Dan saya sebagai birokrat tulen, saya belajar banyak dari beliau. Bahwa semua itu ada target, pada saat kita punya target maka pelaksanaannya harus dimonitor. Dengan begitu, ya kalau toh misalnya ada keinginan untuk, bukan menipu, tapi memberikan excuse gini, nggak bisa. Udah nggak bisa, sama Pak Jokowi. Artinya report yang dibikin berbunga-bunga nggak bisa? Akan sulit, karena dicek terus. Oke, Bu, Pak Jokowi terkesan orang yang lempeng-lempeng aja, nggak terlalu ekspresif. Tapi Ibu adalah salah satu menteri yang banyak pengamat politik menganggap nilai Ibu bagus. Pernah dipuji nggak oleh Pak Jokowi, Bu? Orang Jawa mungkin tidak terlalu, nah tadi kan bilang tidak terlalu ekspresif kan. Orang Jawa tidak terlalu ekspresif. Kalau buat saya yang penting kita kerja memberikan yang terbaik, dipuji, maksudnya dengan publik memberikan pujian, alhamdulillah. Tapi menurut Ibu, Pak Jokowi happy nggak dengan Ibu? Susah ini pertanyaannya. Jarang komplain. Jarang komplain. Pak Jokowi jarang komplain ke Bu Retno Marsudi. Oke, saya ingin sekarang lebih masuk ke soal kinerja terkait dengan pelindungan WNI di luar negeri. Harus diakui dalam 5 tahun ini dan juga 4 tahun di Januari kemarin Ibu menyampaikan report Anda bahwa banyak sekali pencapaian perlindungan WNI mulai dari TKI yang terancam hukuman mati, mulai dari sandera. Bisa Anda jelaskan, Bu, secara singkat dan padat, dalam 5 tahun ini apa saja capaian Kemenlu? Oke, makasih. Jadi kalau mengenai masalah perlindungan WNI, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah perubahan mindset, culture. Dan saya kira saya boleh mengatakan bahwa pada titik ini, sampai titik ini, para diplomat Republik Indonesia melakukan perubahan mindset yang luar biasa. Dalam artian begini, mindset untuk melindungi warga negara Indonesia yang sedang menghadapi masalah itu sudah betul-betul berubah. Jadi sense of perlindungannya itu tinggi sekali. Begitu ada masalah pasti lompat. Perkara penyelesaian masalahnya lama atau pendek itu akan sangat tergantung dengan situasi atau kasus itu sendiri. Artinya berat negara atau hadir. Negara hadir, satu itu. Kemudian yang kedua, tentunya dari waktu ke waktu kita kan sistem tidak bisa manual terus. Karena kalau manual pasti akan lama. Oleh karena itu kita melakukan banyak sekali inovasi terkait dengan sistem. Dan jangan lupa bahwa kita ini, pejabat ini datang dan pergi. Kalau kita membuat satu sistem, maka siapapun yang akan duduk di situ, sistem itu akan tetap ada dan akan mendukung pekerjaan kita. Misalnya mengenai masalah portal peduli WNI. Ini adalah satu sistem yang menggabungkan data, tidak hanya data WNI yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi juga dimiliki oleh Kumham, oleh imigrasi, oleh Artinya Dukcapil. semua WNI yang ada di luar itu tercatat secara komprehensif. Terus dari hal yang pendek, pada saat kita pergi ke luar negeri, kemudian kita mendarat di satu negara,
buka HP, keluar SMS blast yang menginformasikan KBRI terdekat kita ada di mana, nomor teleponnya berapa, dan itu sangat memberikan rasa nyaman bagi para WNI yang bepergian, apalagi yang baru pertama kali keluar negeri. Kalau ada masalah, mereka harus kemana? Nah, yang ketiga mengenai masalah apa yang sudah kita lakukan dalam hampir 5 tahun, kurang 1 minggu kalau dulu kan dilantik tanggal 27. Nah, satu mengenai kasus banyak sekali. Dalam 5 tahun ini kasus yang berhasil kita selesaikan adalah 91.754 kasus. Sampai Oktober ini? Sampai Oktober ini bisa dibayangkan 91.754. Ya. Terus kemudian kita bicara mengenai masalah evakuasi. Warga negara Indonesia yang kita evakuasi dalam 5 tahun ini jumlahnya adalah 16.432. Belum lagi hak-hak keuangan. Banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang tidak dibayar dalam beberapa tahun bekerja dan sebagainya. Itu hak-haknya kita urus. Kemudian berhasil kita kembalikan. Dan dalam 5 tahun ini nilainya adalah 574 miliar rupiah. Tidak hanya soal menyelamatkan jiwa, tapi juga mengembalikan hak-hak dari WNI. Karena yang kita ingin lindungi adalah hak-hak hukum mereka. Kita harus jeda terlebih dahulu, Nanti saya akan tanyakan soal Papua. Bagaimana Kementerian Luar Negeri berkomunikasi kepada komunitas internasional terkait dengan situasi terakhir di Papua. Kami akan berlanjut usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Bu, soal Papua, sejauh apa diplomasi kita untuk meyakinkan masyarakat internasional terkait dengan apa yang terjadi di Papua dan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan? Jadi saya rasa menjelaskan kepada publik di luar, kalau ada pertanyaan dari mereka, adalah menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di awal-awal itu saya ingat sekali kunjungan ketua Partai Buruh dari Australia, ketua yang baru, dan juga Menteri Luar Negeri bayangan, yang pada saat itu mereka juga bertanya mengenai Papua, dan saya jelaskan. Semuanya saya jelaskan. Yang harus mereka tahu adalah bahwa satu, Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi aspek legalitas Papua sebagai bagian dari Republik, saya kira semua orang paham, itu semua clear. Orang menghormati. Terkait dengan gerakan yang ada di internal Papua, apa yang Ibu sampaikan? Boleh saya lanjutkan ya? Jadi tidak ada satupun negara, ada satu negara ya. Jadi kalau kita melihat berapa 190 sekian negara, satu negara yang secara terus terang mereka memberikan dukungannya kepada separatisme Papua. The rest, mereka menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Bahwasanya ada dinamika, ya, kita jelaskan. Pada saat itu ada misalnya pembatasan pemakaian internet dan sebagainya untuk waktu yang pendek, kita jelaskan. Kenapa kita lakukan itu, dan setelah dibuka kembali, mereka bisa paham bahwa tidak ada intensi kita untuk membatasi demokrasi, tetapi di saat-saat tertentu kalau kita tidak lakukan itu, maka mudaratnya akan lebih besar lagi. Misalnya, yang saya jelaskan lagi adalah mengenai masalah demonstrasi. Demonstrasi itu adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi sebagai negara demokrasi. Pertanyaan saya kembalikan kepada para kolega saya. Di negaramu, kalau ada demonstran yang kemudian membakar gedung yang jumlahnya ratusan, merusak, melukai dan sebagainya, apakah kemudian ini mereka akan diam saja? Mereka akan diam saja. Pastinya law enforcement, penegakan hukum harus dilakukan. Jadi memang kita menjelaskannya simple, terbuka, dan justru dengan itu mereka bisa memahami. Dan mereka juga diajak untuk berpikir. Tapi mungkin Ibu sudah mendengar ini bahwa Veronica Koman, aktivis dan pengacara HAM kasus Papua dan DPO polisi, hari ini bertemu dengan sejumlah anggota parlemen, Bu, di Australia, dan quote-unquote meminta pemerintahan federal Australia untuk berbuat lebih dalam membantu menghentikan pertumpahan darah di Papua Barat. Terkait dengan pertemuan Veronica dengan sejumlah anggota parlemen, apa yang ingin Anda sampaikan kepada anggota parlemen di Australia? Pertama, saya lihat dulu dari posisi Australia. Posisi Australia jelas sekali mengenai masalah penghormatan terhadap kedaulatan, baik pada level pemerintah maupun pada level oposisi. Dalam hal ini partai buruhnya yang oposisi tadi saya sampaikan.
Dia datang, kemudian saya jelaskan dan dia sampaikan secara terbuka mengenai penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Nah, hak Veronica untuk melakukan pertemuan. Tetapi at the end, saya kira para anggota parlemen akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, isunya apa secara objektif. Jadi, apakah akan ada langkah cepat setelah Veronica bertemu dengan sejumlah anggota parlemen, misalnya untuk mengembalikan narasi ke narasi yang diinginkan pemerintah Indonesia, Bu? Mengembalikan narasi dalam artian? Dalam artian meluruskan apa yang menurut mereka pemerintah paham. kita. Karena mereka komunikasi kita dengan teman-teman di Australia, baik sekali lagi pada level pemerintah maupun pada level partai oposisi cukup baik. Okay. Mereka paham mengenai apa yang terjadi dan kita memiliki satu fondasi hubungan yang kuat dan saya kira itu cukup. Terkait dengan, saya ingin beralih kemudian ke hal yang lain karena waktu kita terbatas. Presiden, kalau misalnya jadi berencana meleburkan Kementerian Luar Negeri, fungsi dari perdagangan luar negeri akan dimasukkan ke Kementerian Luar Negeri. Apakah ini hal yang baru bagi Kemenlu, Bu? Satu, mengenai masalah isu peleburan kita tunggu. Kita tunggu, tetapi kalau kita bicara mengenai diplomasi ekonomi, ini adalah hal yang sudah cukup lama dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu pada awal pemerintahan Jokowi Jilid 1, salah satu dari prioritas politik luar negeri adalah peningkatan diplomasi ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi sudah ada di dalam salah satu dari 4 prioritas politik luar negeri, sehingga 5 tahun ke depan kita akan perkuat saja. Artinya ini bukan hal baru dan sudah dilakukan sebenarnya. Sudah dilakukan, misalnya dalam hal perundingan-perundingan. Saya selalu tandem dengan Pak Menteri Perdagangan. Kemudian tim saya juga selalu tandem dengan Pak Menteri Perdagangan pada saat kita melakukan negosiasi misalnya. Biasanya akan ada tandem dan kadang-kadang teman-teman dari Kementerian Perdagangan chair yang ini, kita chair yang satunya lagi. Jadi kita betul-betul in tandem dan diplomasi ekonomi, perundingan, perdagangan internasional bukan merupakan hal yang baru. Kalau misalnya sudah ada membawa investor, para dubes, para konjen membawa potensial investor ke Indonesia, tantangannya kemudian apa, Bu? Tantangannya adalah bahwa seperti yang disampaikan Pak Presiden, Pak Presiden Jokowi selalu mengatakan, buat birokrasi sesimpel mungkin, buat aturan sesimpel mungkin. Di kita belum simpel untuk menerima investor. Hal yang mudah jangan dipersulit. Karena apa? Presiden mengatakan, kita ini berkompetisi untuk menarik investasi. Jadi dunia ini isinya bukan hanya negara Indonesia. Kita banyak sekali negara yang berlomba-lomba menarik investasi dari luar. Nah, tentunya sebagai investor, mereka akan melihat uang saya akan saya larikan ke tempat yang mudah ngurus izinnya, welcome dan sebagainya. Jadi ini merupakan tantangan yang saya yakin kalau kita memiliki komitmen yang kuat, maka insya Allah kita akan bisa. Masalahnya World Bank kemarin mengeluarkan laporan 33 perusahaan di China, di Tiongkok tidak ada yang masuk ke Indonesia, masuknya ke Vietnam, ke Thailand, Bu. Artinya sebenarnya masalahnya di kita, internal, birokrasi. Itulah dampak dari kompetisi. Jadi siapa yang dinilai lebih baik, ya pasti akan ke situ. Oleh karena ini merupakan sekali lagi tantangan PR bagi kita bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang menjadikan investor tertarik. Dan saya kira itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu mungkin dan kita bisa. Saya selalu optimis bahwa kita akan bisa. Lena Mariana, anggota Komisi 1 DPR dari P3, mendoakan Ibu untuk dipilih kembali nanti. Terima untuk kasih. periode selanjutnya. Ini pada waktu rapat bulan September yang lalu. Kalau misalnya Ibu diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi dan banyak pengamat yang mengatakan Ibu layak untuk diperpanjang misalnya tanpa mengintervensi hak prerogatif Presiden, tapi ini adalah penilaian dari para pengamat politik. Apa yang akan Ibu lakukan 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, sekali lagi saya mencoba melepaskan diri dulu dari Retno Marsudi, tapi saya melihat institusi Kementerian Luar Negeri ya. Apa yang kita harus perkuat sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden. Pertama adalah mengenai diplomasi ekonomi. Pasti diplomasi ekonomi akan kita perkuat. Kemudian yang lain mengenai masalah perlindungan terhadap WNI
melindungi negara kesatuan Republik Indonesia, dan jangan lupa kontribusi kita ke dunia, saya kira akan terus kita perkuat. Karena begini, kita sebagai negara besar, kita tidak mungkin hanya memikirkan kepentingan nasional kita. Itu satu hal yang pasti kita akan perjuangkan. Tetapi ada hal lain yang harus dilakukan oleh Indonesia, yaitu memberikan kontribusi kepada dunia. Oleh karena itu di dalam 5 tahun terakhir ini, kita aktif di isu Palestina, kita aktif di isu Rakhine State, Afghanistan, Women, Peace and Security, kita aktif. Karena kontribusi itu yang akan membuat dunia menghormati kita dan kita bisa berdiri tegak bermartabat di antara bangsa-bangsa dunia. Dan dengan kepala tegak. Bu, Dengan sebelum kepala kita berakhir, kontribusi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dari tanggal kemarin Januari 2019. Hampir 10 bulan ya. Hampir 10 bulan sampai nanti akhir tahun 2020. Apa Bu so far? Banyak sekali. Jadi setelah 10 bulan ini apa saja, tetapi yang ingin saya sampaikan mungkin cuma beberapa. Pertama gini, kita ingin menjaga ekosistem perdamaian. Saat ini susah sekali, karena dunia banyak sekali diwarnai oleh uncertainties, banyak sekali. Indonesia ingin terus menjaga ekosistem perdamaian. Caranya apa? Kita banyak sekali perbedaan, dan Indonesia dikenal sebagai bridge builder. Kita sebagai jembatan dari berbagai macam perbedaan. Dan di Dewan Keamanan kita selalu mencoba agar kita mencapai konsensus terhadap satu isu. Listnya panjang sekali kalau saya jelaskan apa yang sudah kita lakukan dalam 10 bulan ini di Dewan Keamanan PBB. Tetapi yang saya ingin tekankan sekali lagi, Indonesia diapresiasi dunia karena kita kita selalu memerankan sebagai jembatan untuk mendekatkan berbagai macam perbedaan, termasuk apa yang terus yang terjadi di Dewan Keamanan PBB. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, sampai dengan tanggal 20 Oktober, dan banyak yang berharap nanti berlanjut sampai 5 tahun ke depan, tapi kita tunggu saja. Terima kasih atas waktunya kasih banyak. di Terima kasih. Prime Time News, Bu. Kita akan kembali ke Fitri Megantara di studio. Silakan Fitri.